Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Agung 21 Anting. Terima kasih sudah selalu stay ya di channel saya. Semoga saya bisa memberikan konten-konten menarik ya untuk sahabat semua. Nah, di kesempatan kali ini saya coba merealisasikan ya. Ini request dari sahabat dealer juga, minta konten langkah-langkah membuat senapan menjadi performanya lebih bagus ya. Itu ya mungkin ya nanti yang akan saya jadikan judul dalam video ini. Oke, kadang kita lupa bahwasanya sebuah senapan itu akan bagus akurasinya. Itu banyak sekali ya faktor-faktor ada di dalam senapan tersebut ya agar akurasinya menjadi bagus. Oke. Tidak hanya laras, tidak hanya regulator, tidak hanya chamber ya, melainkan keseluruhan part-part yang ada di dalam senapan tersebut. Nah, dalam video ini saya coba ulas satu hal ya, yang menurut saya ini titik atau dimana awal mula senapan itu bisa meningkat performanya ya, dan ini jarang sekali atau mungkin dilupakan ya. Oke. Apa itu dia? Mungkin sahabat dealer sudah mulai bertanya-tanya. Dia kecil saja ya, kecil. Dia merupakan perangkat inti, sering bocor ya, tapi bukan pengisian ya. Oke, ini dia. Saya langsung terangkan saja ya. Kita rubah dulu kameranya ya. Oke sahabat dealer, ini ya. Jadi ini yang maksud saya berpengaruh terhadap akurasi senapan ya. Dan ini jarang sekali kita pantau ya, atau sering kita lupakan ya. Padahal ini dapat menunjang akurasi apabila cara pemasangan dan penggunaannya benar. Oke, itu dulu ya. Jadi di senapan yang mungkin senapan sahabat dealer ya, atau senapan-senapan pada umumnya yang sering saya temui pada saat saya servis atau saya upgrade, itu ini. Ini bentuk teflon standar ya. Ini bentuk teflon standar. Begini dipasang ya. Di saat ini dipukul hammer dia akan bergerak ya pada linear jalurnya ya. Pada jalurnya, sorry. Nah, per dengan ini saya sarankan harusnya presisi ya. Terkadang di pengrajin karena mungkin deadline ya, ngejar waktu dan segala macam, ini tidak presisi. Otomatis apa? Waktu dipukul karena dia bergerak, selalu bergerak ya, saat dipukul pasti bergerak. Ini kalau tidak presisi, misalnya ini tidak presisi, dia akan nih goyang ya. Pada saat dipukul dia akan seperti ini. Nanti waktu dipukul lagi dia akan belok ke sana ya. Jelas ya? Begitu. Ini valve standar. Ini valve yang menurut saya sudah saya rubah dan ini fungsinya akan lebih baik dibanding yang ini. Kenapa? Pada saat upgrade atau memperbaiki senapan ya, pada umumnya saya selalu merubah ini. Dan memang terbukti hasilnya berbeda dengan saat teflon valve bentuknya seperti ini ya. Jadi begini maksud saya. Saya selalu memposisikan ini dengan ini itu dalam keadaan presisi atau stabil. Contohnya begini. Bagian ini, ekornya ini saya bikin panjang. Tujuannya apa? Karena ketika ini bergerak, ini bisa dijadikan sebagai stabilizer ya. Dia per berpegangan di sini, tidak berpegangan erat ya, tapi dia ada gesekan sedikit ya, tapi dapat membimbing agar ini tidak, waktu dipukul dia tidak goyang begini ya, tidak goyang begini. Karena lubang ini yang masuk ke dalam chamber seperti ini tidak selalu presisi ya. Coba aja digoyang pasti dia bisa goyang. Ada yang goyang banget, ada yang goyangnya ya sedikit lah ya. Kalau ngepres nggak mungkin, karena kalau ngepres itu juga akan mempengaruhi nanti dia seret, kerjanya tidak akan bagus juga ya. Jadi kita harus merubahnya di sini. Jadi saya bagian belakang ini akan selalu saya sesuaikan dengan per apa yang nanti dipasang. Misalnya ya, saya mau pasang ini per OD10, lalu valve-nya ini tidak akan cocok versi saya ya, karena gini, ini dipasang, oke, tuh,
dia goyang. Paham ya? Nah, saya setiap membuat ini saya selalu menyesuaikan dengan per yang akan dipasang. Misalnya per yang mau dipasang adalah Misumi kuning OD8 ya. Saya selalu ukur ini sesuai dengan ID per ini ya, lubang ID ini. Nih, ya. Jadi ini seperti ini. Tuh. Dia tidak akan goyang kecuali pantatnya ini. Ya. Bagaimana meminimalisir goyangan di pantat ini? Karena ini nanti waktu dipukul walaupun sedikit ya, pasti dia akan seperti ini. Nih, ya. Ini kita berpikir secara logis. Ini versi saya, mungkin ada sahabat builder yang punya pemikiran lain dari saya, bisa disampaikan biar saya juga bisa berpikir lebih realistis ya. Oke, begini. Untuk tutup valve juga begitu ya. Nih, saya kasih tonggolan. Biasanya tonggolan ini juga lebih panjang, saya sesuaikan dengan ini. Yang penting waktu dipasang dia tidak nempel seperti ini ya, masih ada jeda. Saya biasanya kasih jeda minimal 3 mili ya, maksimal 5 mili. Karena dia tidak mungkin dibuka full 5 mili, sepertinya tidak mungkin ya. Paling 3 mili dia sudah kencang ya, kecuali yang mungkin suka senapan yang ngebut, mungkin big game atau segala macam ya. Titik ini kadang ada yang menonjol keluar, ada juga yang lubang ke dalam. Ya, tapi lebih banyak lubang ke dalam karena yang lubang ke dalam ini lebih apa ya? Lebih fleksibel apabila seseorang nanti mau ganti teflon, ukuran lubangnya 10 mili berarti dia ininya 10 mili ya. Nah, begini maksud saya. Ini tidak akan pas kalau kita pasang untuk spring ini. Ini versi saya. Jadi ini setelannya untuk spring yang ini. Nih, ya. Dia tidak akan gerak. Ya. Dia sudah pegangan, ditambah lagi di sini ada centeringnya ya, atau stabilizernya ini sampai ke belakang sini. Begitu. Ya. Jadi dia minim sekali goyangannya. Ini hanya sebagai contoh, ini dari part senapan yang berbeda ya. Sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Mungkin teman-teman bisa memahaminya ya. Ini hanya sekedar sharing. Ini perlu diperhatikan guna menjaga performa senapan sahabat semua selalu dalam keadaan fit. Kadang-kadang kita juga bingung, kita nembak 10 kali pasti ada 1 atau 2 yang agak melebar groupingnya. Ini kita bahas di luar regulator ya. Kita bahas bagian valve dulu. Oke, jadi ini tadi intinya, ini harus presisi ya. Ini tutupnya ini juga panjang masuk ke dalam seperti ini, panjangnya segini lah ya. Jadi ini waktu per ini bergerak dia tidak apa ya, tidak meleot gini ya. Oke, sahabat builder, mungkin itu yang bisa saya terangkan di sini ya. Barangkali ada sahabat builder punya ilmu yang lebih atau berbeda dari saya, coba nanti dikasih tahu juga saya ya. Mungkin lewat WA atau di Facebook atau di mana ya, atau ada ide-ide kreatif lain yang harus saya buat untuk nambah konten, karena prinsip saya berbagi itu indah sekali ya. Karena pada waktu saya masih ya sampai sekarang pun masih belajar, tapi pada waktu masih benar-benar pemula saya juga bingung cara servis senapan angin dan lain-lain ya. Itu kita juga cari ilmu ke sana ke sini, ke sana kemari, dan akhirnya ada seseorang yang mau mengasih tahu saya belajar. Saya belajar, saya menimba ilmu, kita sering sharing, saya tanya sana tanya sini, mereka juga mau berbagi. Nah, itulah indahnya berbagi menurut saya. Oke, sahabat builder, semoga selalu sehat, tetap jaga safety. Salam hormat dari saya Agung 21 Hunting. Jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga hari-harinya indah dan selalu dilimpahkan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.